Halo teman-teman semua, nama saya Budiman, saya Wakil Ketua Forum OSIS DKI Jakarta. Di sini saya mau sharing pengalaman saya mengenai teamwork. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu teamwork itu kerjasama, artinya perlu kesadaran antara pengurus OSIS gitu kan. Nah, saya nggak akan lebih banyak ngebahas ke apa itu teamwork dan segala macam, tapi saya lebih ke gimana caranya kita bisa menghasilkan teamwork di dalam kepengurusan kita, gitu. Nah, inti dari teamwork yang pertama yaitu sense of belonging, yaitu rasa memiliki. Ketika kita sudah punya sense of belonging terhadap program kerja OSIS atau misalnya kegiatan sekolah gitu, nah nanti hasilnya pun juga mudah-mudahan bisa maksimal. Nah, untuk membentuk sense of belonging atau biasa disebut dengan rasa memiliki, itu pasti perlu kepedulian. Nah, ada dua faktor yang bisa menimbulkan sense of belonging. Yang pertama, sistem yang dapat kita ubah supaya nanti bisa menuju ke sana gitu. Yang kedua adalah interaksi komunikasi, yaitu naluriah dari setiap manusia. Dia butuh interaksi gitu. Langsung aja, gini. Banyak banget teman-teman yang nanya, Kak, kakak kelas saya misalnya susah diatur, atau adik kelas saya susah banget dikasih tahu gitu. Nah, ada juga yang bilang pengurus OSIS saya ada yang tidak sesuai timeline gitu, ada yang mundur, ngaret, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang cerita kalau misalnya teman saya nggak koordinasi, langsung tiba-tiba ambil keputusan aja tanpa saya tahu gitu. Nah, kita mulai gimana caranya menimbulkan sense of belonging di sekolah, yaitu dengan perencanaan dulu yang pertama. Yaitu kita harus menentukan goals-nya pengurus OSIS itu setahun mau ngapain. Nah, goals-nya itu tidak kompleks ya, kayak misalnya nyebut visi misi, saya pengen program kerjanya lebih maju, nggak sesimpel kita omongin kayak gitu. Ini harus lebih ke teknis. Misalnya setahun ke depan saya mau program kerja keuntungannya meningkat semua. Atau misalnya sederhana, saya pengen semua kelas 10, kelas 11 harus ikut di semua program kerja saya, minimal dia punya pengalaman. Sesederhana itu. Atau misalnya saya pengen naikin budget di semua program, duitnya harus lebih banyak gitu. Atau saya mau gabungin program kerja yang nggak penting, yang misalnya cuma pesertanya cuma internal doang, udah kita gabungin aja jadi satu, kita bikin besar gitu. Nah, jadi mulai dari goals-nya itu. Siapa yang menentukan goals-nya ya? Yang menentukan goals-nya ya ujung-ujungnya nanti ketua OSIS. Dibantu sama anggota OSISnya, dibantu sama guru, dibantu sama komite atau orang tua gitu. Nah, semuanya harus bekerja sama di situ. Ketika goals-nya udah dapat, tentang, oke, misalnya goals kita 1, 2, 3 dalam setahun ke depan itu harus tercapai semua. Nah, selanjutnya adalah bikin garis koordinasi. Garis koordinasi itu apa? Artinya begitu ada keputusan A, siapa yang harus memutuskan? Misalnya gini, taruhlah di satu kepanitiaan, pensi gitu misalnya, ada seksi acara, ada seksi logistik misalnya yang ngurusin barang-barang gitu, perlengkapan lah. Ada juga seksi dana usaha atau finance gitu. Nah, misalnya ada acara yang harus dirubah rundown-nya. Nah, itu yang tanggung jawab siapa? Pasti koordinator acara. Nggak boleh tuh bidang-bidang lain menentukan nih acaranya harusnya kayak gini. Itu nggak bisa. Memberi saran boleh, tapi nggak bisa memutuskan. Nah, itu pentingnya garis koordinasi supaya nggak ada tumbang tindih. Gue maunya ini, gue maunya itu, dan lain sebagainya. Itu harus diminimalisir. Nah, habis itu setelah udah kebentuk nih, oke, kita konsep setahun mau ngapain. Nah, perlu disampaikan. Yang paling efektif yaitu menggunakan kalender. Setelah kita dilantik nih, misalnya pengurusnya sudah dilantik, terus tiba-tiba habis itu kan biasanya sidang setahun kurang lebih apa aja yang mau dikerjain gitu kan. Nah, baru menentukan kalender. Kita bikin kalender dari bulan Januari, atau taruhlah misalnya Januari sampai Desember, atau misalnya yang pengurus OSISnya Juli sampai Juli tahun depannya gitu. Bikin tanggal segini rencananya program ini, itu program apa, tanggal segini program apa, tanggal segini program apa. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman sekolah tuh tahu, oh ada program ini yang akan dilaksanakan kayak gitu. Oh, program ini tuh ini, terutama buat kelas-kelas 1 atau kelas 10 atau kelas 7 gitu yang baru masuk dan nggak tahu nih sekolahnya punya kegiatan apa aja. Nah, kayak gitu itu penting banget. Nah, terus yang penting juga gini, libatin semua orang di dalam panitia. Bukan semua orang, maksudnya
kasih kesempatan baik kelas 10, kelas 11 buat ikut langsung di panitia. Jadi misalnya ada sekolah yang punya budaya, misalnya kelas 10 itu nggak boleh ikut panitia, dia bolehnya peserta aja. Atau boleh deh panitia, tapi cuma keamanan kebersihan. Nah, itu salah banget. Justru semua panitia kelas 10, kelas 11 itu harus dicampur jadi satu, masuk sampai ke acara, sampai ke misalnya ke sekretariatan, supaya dia tahu semua. Tentunya nggak ada di posisi ketua gitu ya, ketua atau sekretaris gitu nggak. Nah, supaya dia bisa tahu semua. Dia bisa belajar apa aja yang harus dikerjain di bidang itu, supaya nanti tahun depan dia udah gampang ngelaksanainnya. Nah, terus seringkali nih kita yang udah misalnya udah selesai nih menjabat pengurus OSIS, kita kan cenderung menilai gitu ya, junior kita tuh kerjanya bener gak sih gitu kan. Nah, cenderung itu akhirnya kalau misalnya satu acara itu cuma jadi satu angkatan doang yang berkonsentrasi ke situ, jatuhnya nanti bakal ada persaingan, gengsi setiap tahun. Oh, tahun gue pensinya lebih bagus, tahun adik gue nggak boleh lebih bagus dari gue gitu. Nah, itu salah banget. Makanya kalian harus bikin gimana caranya supaya kelas 10, kelas 11 di setiap tahun itu dia harus partisipasi bareng. Sehingga kita menghilangkan stigma antar angkatan, gengsi antar angkatan, dan kita juga teman-teman yang satu antar kakak kelas, junior kakak kelas itu bisa saling diskusi dan lain sebagainya dengan bebas gitu. Nah, terus yang penting banget tuh tentang rapat. Misalnya rapat pensi aja itu banyak banget rapatnya gitu kan. Dan cenderung gak efektif. Misalnya pertama kali rapat gitu kan langsung rame. Topiknya gak fokus, nanti akhirnya rapat-rapat selanjutnya jadi malas kan orang datang. Lama-lama semakin sedikit. Nah, itu juga bahaya. Makanya gimana caranya supaya rapat itu bisa efektif? Yang pertama, tentuin dulu rapatnya mau ngebahas apa. Kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak semua orang bisa hadir gitu, atau nggak semua orang perlu hadir, udah yang penting-penting aja, yang perlu mengambil keputusan, oke, datang rapat. Nanti begitu ngasih tahu pengumuman, ya misalnya habis kegiatan lari pagi gitu, lagi ngumpul di lapangan, baru kasih tahu. Jangan orang-orang yang nggak terlalu mengambil keputusan diikutin rapat gitu kan, nanti akhirnya jadi riwah sendiri. Nah, terus penting juga buat menahan ego satu sama lain. Kalau yang ingin disampaikan nggak penting-penting amat, atau udah dibahas panjang lebar, udah diputusin terus diulang lagi, nggak usah lah disampein gitu. Kita juga harus kontrol diri untuk membahas hal-hal yang penting, yang bersifatnya genting gitu. Kalau misalnya memang nggak terlalu penting, ya udahlah nggak usah dibahas. Jangan memperpanjang rapat dengan sesuatu yang nggak penting gitu. Dan usahain kalian kalau ngejelasin aspirasi itu, ya udah sesimpel mungkin gitu loh. Misalnya saya pengen kelas 10, kelas 10, kelas 11 dalam rapat harus ikut di panitia. Tapi nggak perlu, kita harus menjunjung keadilan dengan memberikan kesempatan kelas 10, kelas 11. Oke, please, rapat itu harus efektif. Dan kalian nggak usah terlalu basa-basi di situ, langsung to the point aja. Apa yang ingin kalian sampaikan di aspirasi, kayak gitu. Nah, habis itu, yang penting adalah membangun komunikasi efektif itu tadi. Jadi ngomongnya ya udah, fokus aja to the point, nggak usah bertele-tele gitu kan, karena teman-teman kalian ya paling hanya kuat rapat 1 jam 2 jam lah, habis itu udah buyar lagi konsennya. Nah, setelah rapat itu yang penting juga panduan teknis. Panduan teknis itu apa? Jadi panduan teknis itu adalah dia semacam list gitu. Ini saya mau tunjukin. Jadi di sini ngejelasin tentang apa aja tugas-tugas yang harus dikerjain setiap bidangnya. Jadi kayak misalnya di sini seksi acara harus bikin rundown, harus bikin MOU, harus ngundang artis, ngundang apa segala macam. Nah, itu harus ditulis secara jelas. Karena apa? Misalnya yang sering-sering tuh telat-telat tuh timeline apa nggak sesuai deadline, atau misalnya hasilnya nggak memuaskan, itu karena dia nggak tahu apa yang harus dia kerjain. Itu yang penting. Nah, habis itu teman-teman juga harus sadar bahwa sekolah itu kan seperti masyarakat gitu ya. Seperti masyarakat, OSIS dan kabinetnya itu adalah ya taruhlah presiden dan para menterinya gitu kan. Terus juga ada legislatif, MPK-nya gitu kan, dia bikin aturan dan segala macam. Nah, ada juga warga sekolah gitu kan, kayak dia masyarakat gitu. Masyarakat itu kan terbagi juga dalam kelompok-kelompok gitu kan. Nah, biasanya teman-teman tuh banyak yang antipati atau misalnya nggak suka dengan adanya kelompok-kelompok di sekolah, geng, termasuk sekolah gitu. Terserah teman-teman mau berpendapat bebas, tapi kalau menurut saya pribadi sih,
itu nggak masalah dan itu normal ya, karena logikanya manusia itu emang hidup berkelompok, dia nggak bisa hidup sendiri. Dan memang dalam dunia nyata itu kelompok-kelompok itu emang ada. Jadi jangan dimusuhin, jangan menganggap oke, kita satu angkatan solid, tapi jangan sampai itu melarang kebebasan gitu loh. Asal tahu diri. Oke, misalnya bikin suka ngegeng sama A, B, C, ada geng A, B, C, tapi ya udah tahu diri aja. Kapan dia harus bareng, kapan harus dengan kelompoknya, dia bisa bebas gitu. Tapi ada waktunya dia harus bareng satu angkatan kayak gitu. Nah, justru yang kayak gitu-gitu tuh harus dirangkul sama ketua panitia atau misalnya ketua OSIS gitu. Harus ngajak, taruh lah misalnya kalau memang geng A, geng B sering konflik gitu, geng A taruh aja di program apa, B suruh ngurus program apa, kayak gitu. Jadi kan mereka nggak bakal ketemu. Atau misalnya meminimalisir konflik lah, kita harus bisa paham situasi seperti itu. Karena nggak semua yang ketua mau itu bisa semuanya diwujudin kayak gitu. Nah, terus khusus untuk ketua panitia, ketua OSIS atau siapapun itu, you have to 2 langkah di depan tuh step ahead. Jadi kita harus sudah bisa memperkirakan kalau misalnya kebijakan aturan A yang diambil, what's next? Apa yang akan terjadi selanjutnya kayak gitu. Nah, itu sering banget jangan sampai kita buyar, jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita bingung harus ngapain gitu. Karena kita harus sudah mempersiapkan kalau misalnya taruhlah misalnya pensi, kita bikin di outdoor. Kemungkinan terburuknya apa? Hujan, force major dan segala macam. Oke, harus disiapin pasalnya dari dengan vendor, harus siapin pasal MOU, jangan sampai kita dituntut. Terus nanti jalur evakuasinya kayak apa? Nah, ketua itu harus berpikirnya sampai ke sana. Kalian boleh sekali-sekali ngomong sampai ke teknis, ngomong sampai mantau teman-teman kalian gitu. Tapi kalian juga harus tahu kalian itu kepala, jadi kalian harus mengkonsepkan. Dan jangan sampai ketua cuma terima beres aja ya, nggak peduli sama anggotanya ada masalah apa segala macam, ketua harus tahu. Nah, terus untuk sampai ke tahap itu ya justru sebenarnya jam terbang itu penting banget, pengalaman seorang ketua itu penting. Nah, untuk memulainya makanya dengan pengalaman, ikut dulu jadi panitia paling terbawah misalnya anggota seksi dalam suatu kepanitiaan kayak gitu. Nah, habis itu pelaksanaannya memang nggak semudah itu, kita juga harus terbuka sama teman-teman yang lain, apa kondisinya. Nah, terus ketua juga boleh misalnya dia ada beberapa teman yang dia percaya buat jadi teman diskusi. Kayak misalnya Pak Presiden atau Pak Menteri punya staf khusus gitu kan, buat ngasih saran dan segala macam. Nah, ketua juga boleh, tapi bentuknya non-formal aja. Nah, terus penting juga jangan lupa mengapresiasi teman-teman kalian yang udah kerja capek-capek banget tuh. Yang misalnya nyari sponsor, ada yang sampai jualan, keliling, dagang, segala macam. Nah, sebagai ketua juga harus mengapresiasi itu. Dengan misalnya memberikan, mereka cuma dibutuh kayak semangat ya, atau misalnya dibantuin, cukup hadir di situ, itu udah membantu banget gitu. Jadi, betul-betul kita harus memperhatikan teman-teman sampai bidang terbawah pun, anggota seksi, kalau ada masalah dengan pelajaran kita harus, ya paling nggak minimal mendengarkan kayak gitu. Supaya kita bisa tahu situasinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau misalnya semua itu sudah dibangun, ya kedepannya bisa menjadi lebih maksimal. Nah, sebenarnya saya nulis itu semua berdasarkan pengalaman saya dalam buku ini, Manajemen Kinerja OSIS. Kalian bisa baca ini, mudah-mudahan bisa membantu buat kalian semua. Dan buku ini juga ngejelasin tentang mulai dari tim manajemen sampai event manajemen itu kayak gimana. Semoga bermanfaat, semoga sharing saya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga nanti kalau misalnya kalian jadi pemimpin yang amanah, jadi pengurus OSIS, dan semoga program kerja kalian bisa berjalan secara maksimal. Semangat!